Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali. Di sore hari ini saya mau sharing sedikit tentang ada 5 hal yang perlu kita hindari di kala kita menanam tanaman miana. Tanaman miana ini tanaman yang cukup mudah perawatannya dan cara menanamnya pun juga mudah dalam penyemaiannya. Tetapi ada 5 hal yang bisa menyebabkan tanaman miana ini menjadi rusak atau layu, bahkan mati. Di sini saya sudah mengalami sendiri karena ada hal yang saya lakukan setiap hari dan itu salah, menyebabkan tanaman miana saya mati, mengalami busuk batang dan busuk akar. Tanaman miana ini yang kita stek dari batang yang baru berumur kurang lebih 8 hari. Akarnya pun yang muncul belum banyak, masih sedikit sekali, tetapi sudah kelihatan kokoh. Masih memerlukan perawatan yang masih biasa. Jadi ada 5 hal yang akan saya sharing di sini teman-teman semuanya. Dan kelimanya itu kebetulan sudah saya alami dan saya dapati tanaman miana saya mati. Yang pertama, untuk hal yang harus dihindari dalam perawatan tanaman miana yaitu 1, dalam penyiraman kita jangan terlalu banyak air, jangan terlalu lembab media tanamnya itu. Media tanam ini adalah sekam dan tanah hitam, kompos. Diusahakan dalam penyiraman tidak terlalu banyak air, karena akan mengakibatkan busuk batang dan busuk akar. Yang kedua, tempatkan di tempat yang teduh. Nanti akan seperti ini teman-teman hasilnya. Daunnya pasti akan terbakar. Daunnya kering, sebagian rusak. Dan ini sudah tumbuh daun yang baru. Untuk yang ketiga, jangan melakukan pemupukan selama tanaman miana itu baru kita tanam selama kurang lebih 1 minggu. Karena dari stek batang otomatis akarnya belum kuat, jadi belum memerlukan pupuk. Di sini saya sudah mengalami ini, tanamannya ini mati karena ini ada pupuknya. Dan yang ini mati, busuk batang dan busuk akar karena terlalu banyak dalam penyiraman. Di sini terlihat sekali tanahnya terlalu lembab. Dan ini kelihatan sekali rusak tanamannya. Ini busuk batang dan busuk akar. Otomatis tanaman ini tidak bisa tumbuh subur. Sebenarnya sayang sudah tumbuh akarnya, tetapi karena terlalu over air, jadi malah rusak. Yang keempat, tempatkan tanaman ini jangan di tempat yang terlalu gelap. Dia butuh sinar matahari yang cukup, tidak terlalu terik juga, tetapi cukup. Untuk yang kelima, gunakanlah media yang sesuai dengan kebutuhan tanaman ini. Di sini saya menggunakan media tanah dan sekam saja karena tanahnya sudah mengandung kompos, jadi cuma tanah dan sekam. Untuk tanaman miana ini jangan menggunakan kokopit atau serbuk gergaji, serbuk dari penggergajian kayu, karena itu terlalu menyimpan banyak air, juga bisa menyebabkan busuk batang atau busuk akar. Seperti ini teman-teman, terlihat semua nampak tanamannya. Saya sudah mulai mengetahui ciri dan kebutuhan dari tanaman miana ini. Jadi saya sharingkan ada 5 hal yang perlu dihindari dalam penanaman miana.
tanaman Miana ini sebenarnya mudah sekali dalam penanamannya, dalam penyemaian dengan stek air ataupun stek batang. Dalam waktu kurang lebih 1 minggu sudah tumbuh akarnya, serabut akarnya, walaupun belum banyak, tetapi sudah mulai subur. Dan untuk perawatannya perlu diperhatikan untuk daun-daun yang tua atau daun yang mati, lebih baik dipangkas. Dipetik saja, dibuang, karena nutrisinya nanti tidak akan bermanfaat juga. Perawatannya seperti itu. Dan untuk tingkat kepanasannya tidak terlalu terik sekali karena bisa membakar daun Miana ini. Ditempatkan yang sekitar 50% dari sinar matahari. Di sini karena saya mengalami sendiri, tanaman saya rusak, terlalu panas kena terik matahari, daunnya banyak yang terbakar, kering, dan terlalu banyak penyiraman juga mati karena busuk batang tadi. Juga dalam penempatan harus ditempatkan di tempat yang sesuai. Jadi untuk kecerahan daunnya juga terjaga. Kalau terlalu gelap atau tidak ada penerangan matahari juga perkembangannya tidak baik untuk daun-daunnya. Untuk teman-teman seperti saya yang masih pemula dalam menanam Miana ini, semoga ini bermanfaat karena ini yang saya alami. Ini belum saya lakukan pemupukan lebih lanjut. Kemarin saya hanya mencoba, ada 3 tanaman yang saya beri pupuk, itu pun saya kocor, tidak saya berikan secara langsung. Dan tanaman itu mati. Karena memang belum saatnya diberi pupuk. Untuk teman-teman semuanya yang masih baru menemukan video saya, channel saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk like, silahkan diberikan komentar dan jangan lupa subscribe-nya. Semoga kalian betah di channel ini. Di sini ada informasi yang akan saya bagikan. Kita sharing pengalaman dan berbagi dalam ilmu dalam hal menanam. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan subscribe-nya, teman-teman lama, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian bertahan di video-video saya dan pasti saya akan berkunjung kembali ke video teman-teman semuanya. Inilah teman-teman sharing kita sore hari ini tentang 5 hal yang perlu dihindari dalam menanam Miana. Ini yang masih kecil, masih berumur sekitar 8-10 hari setelah tanam, setelah kita mulai penanaman pertama dari stek batang. Kalau sudah muncul akarnya kira-kira 10-15 hari mungkin sudah bisa diberikan pupuk lanjutan. Tetapi untuk pupuk kandang pun sudah cukup. Ini sudah kelihatan subur sekali karena tanahnya sudah mengandung pupuk. Semoga informasi ini, sharing ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan selamat sore. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.